Baik, kita akan lanjutkan. Ini merupakan part kedua, lanjutan daripada perkuliahan optik kita, pertemuan kedua dengan topik persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetics. Nah, kita akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang gelombang elektromagnetics, yang tadi kita baru sampai tentang kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya kita rumuskan sebagai V sama dengan 1 per epsilon 0 per mu 0 dikali yang hasilnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Kembali lagi kita kepada persamaan gelombang elektromagnetik kita tadi, yaitu gradien kuadrat E sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat E per del T kuadrat. Ini untuk medan listrik. Dan untuk medan magnetik adalah gradien kuadrat B sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, dengan V sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0. Ini adalah tetapannya, permeativitas dan permeabilitas ruang hampa, di mana nilai daripada V itu adalah C, 3 kali 10 pangkat 8. Apabila kita amati dua persamaan ini, maka kita akan mengetahui berdasarkan konsep matematis, kedua persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde 2. Nah, di mana solusinya adalah solusi daripada persamaan ini diberikan. Nah, kita tidak melihat proses menurunkan solusinya, itu bersifat matematis, tetapi langsung saja kita manfaatkan solusi daripada persamaan linear orde 2 itu, di mana untuk persamaan medan listrik kita akan memperoleh solusi E sebagai fungsi Z, T ini sama dengan E0 dikali eksponensial pangkat I dalam kurung KZ dikurang omega T. Nah, ini untuk medan listrik. Kemudian bagaimana solusi untuk persamaan gelombang medan magnetik? Kita akan peroleh B juga sebagai fungsi Z, T. Ini sama dengan B0 eksponensial pangkat I dalam kurung KZ dikurang omega T. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa E0 dan B0 masing-masing adalah amplitudo daripada persamaan gelombang. Sedangkan Z adalah direction of propagation atau arah propagasi gelombang. Kemudian T itu adalah waktu propagasi atau waktu penjalaran gelombang. Nah, jadi solusi ini juga merupakan dapat kita gunakan sebagai fungsi dari gelombang monokromatik. Jadi di sini kita buat sebagai monokromatik plane wave. Nah, apa maksudnya? Adalah gelombang bidang monokromatik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana jika kita gambarkan gelombang bidang tersebut. Gelombang bidang ini apabila kita gambarkan, ingat tadi arah propagasinya adalah ke arah sumbu Z. Kemudian di sini kita bisa anggap X dan di sini Y, di mana X dan Y ini saling tegak lurus terhadap Z arah propagasi. Nah, jadi bidangnya itu sekarang ya berada seolah-olah di sini. Nah, ini misalnya bidangnya seperti ini, ditembus oleh Z. Nah, kemudian ini bidang pertama, ini adalah bidang kedua. Ini adalah bidang ketiga.
Nah, ini adalah bidang keempat. Nah, dan seterusnya, di mana ini adalah arah daripada kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini dapat kita, atau di sini diberikan bahwa B0 sama dengan K dibagi dengan omega dikali E0. Nah, ini hubungannya. Ini adalah hubungan antara amplitudo medan magnetik dan amplitudo medan listrik. Nah, di mana ini juga sama dengan B0 juga sama dengan 1/C E0. Nah, jadi B0 sama dengan 1/C E0 ini, sehingga ya K per omega E0 ini ya juga bisa kita tulis sebagai 1/C E0. Nah, jadi itu hubungannya. Nah, sekarang kita akan gambarkan bagaimana sebetulnya bentuk umum dari gelombang elektromagnetik itu apabila kita gambarkan. Nah, apabila kita gambarkan, maka gelombang elektromagnetik ini dapat kita gambarkan dalam 3 dimensi, di mana ini adalah arah propagasi gelombang elektromagnetik, ini adalah arah sumbu X, dan ini adalah arah sumbu Y. Nah, di mana ini dapat kita tulis atau kita gambarkan yang searah, amplitudonya yang searah dengan sumbu X, ini dapat kita gambarkan sebagai fungsi dari gelombang medan listrik. Nah, jadi ini saya buat putus-putus, ini adalah amplitudonya, di mana amplitudo ini adalah N0 dan arah. Nah, ini arah simpangannya. Nah, sedangkan ini ke bawah ya. Simpangan maksimumnya adalah amplitudo. Seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah E, medan listrik. Nah, kita ketahui bersama tadi bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah perpaduan antara gelombang listrik dan gelombang magnetik. Nah, sehingga untuk gelombang magnetiknya dapat kita gambarkan seperti ini, di mana amplitudo gelombang magnetik itu adalah searah sumbu Y. Nah, searah sumbu Y. Jadi dia seperti ini. Nah, searah sumbu Y bidangnya. Nah, seperti ini. Jadi amplitudo sesaatnya dan amplitudonya adalah ke arah sumbu Y. Nah, seperti ini. Jadi dia saling tegak lurus. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini adalah amplitudonya. Nah, di mana ini adalah B0 dan ini adalah B, medan magnetik. Tadi hubungannya apa? B0 adalah sama dengan E0 dibagi dengan C. Nah, C adalah speed of light, kecepatan cahaya. Nah, jadi arah kecepatannya kemana? Ya ke sini, arah penjalarannya, yaitu searah dengan arah penjalaran, yaitu searah sumbu Z. Jadi, kalau kita disuruh menggambarkan bentuk gelombang elektromagnetik, maka kita harus menggambarkannya dalam bentuk 3 dimensi yang terdiri atas bidang gelombang medan listrik E dengan amplitudo N0 dan bidang gelombang dari
medan magnetik B, di mana amplitudonya adalah B0 yang setara dengan E0 dibagi dengan C. Sedangkan arah daripada penjalarannya ini adalah kecepatannya kecepatan cahaya, yaitu C. Sedangkan Z adalah arah propagasi gelombang. Nah, itu sangat penting ya. Oke, sekarang setelah kita lihat itu adalah persamaan gelombang untuk ruang vakum, bagaimana jika gelombang ini menjalar di suatu di media atau di meter ya. Sekarang kita akan lihat. Kita akan lihat persamaan gelombang in meter ya. Electromagnetic waves, electromagnetic waves in meter ya. Nah, in meter. Nah, jadi sekarang kita lihat in meter itu maksudnya ya pada suatu medium tertentu. Nah, pada suatu medium tertentu. Sekarang kita lihat yang pertama, ini kita hapus dulu. Sebentar. Sekarang kita lihat yang pertama adalah bagaimana sih propagasi gelombang di medium linear. Nah, propagasi gelombang elektromagnetik EM elektromagnetik di medium linear ya. Nah, ini saya garis bawahi medium linear. Kita akan lihat bagaimana persamaannya. Nah, untuk di medium linear, kita akan menggunakan persamaan Maxwell sebagai fungsi state, sebagai fungsi statik, di mana divergen D sama dengan 0, kemudian divergen B ini juga sama dengan 0, kemudian curl E ini sama dengan hukum Faraday del B per del T, kemudian curl B sama dengan del D per del T. Nah, ini adalah persamaan Maxwell untuk meter atau di suatu medium ya. Nah, di mana D ini sendiri adalah D sama dengan epsilon dikali E, kemudian H diberikan oleh hubungan 1 per mu B. Nah, sehingga ini dapat kita tulis, ini merupakan curl daripada H ya. Curl H. Nah, sekali lagi ini curl H. Yang nilainya sama dengan del D per del T. Curl H ya, maaf ya. Nah, jadi sekarang kita apabila ingin melihat di suatu medium linear yang seragam, artinya medium yang seragam itu dianggap bahwa kerapatan daripada partikel-partikel pengisi medium itu terdistribusi secara seragam. Nah, itu maksudnya. Sehingga di sini Maxwell merumuskan divergen E sama dengan ini persamaan Maxwell untuk medium seragam. Nah, divergen E sama dengan 0, divergen B juga sama dengan 0, kemudian curl E sama dengan min del B per del T, kemudian curl
B sama dengan mu epsilon, nah, del E per del T. Nah, kenapa di sini epsilon? Kenapa mu? Bukan mu 0 dan epsilon 0, karena ini merupakan konstanta ruang. Kalau mu 0 itu adalah konstanta ruang hampa. Kalau epsilon 0 itu adalah konstanta ruang hampa juga. Tetapi kalau mu dan epsilon ini adalah suatu medium tertentu yang ada nilainya. Nah, sehingga dirumuskanlah V sama dengan tadi dari persamaan Maxwell kita peroleh mu dikali epsilon. Kalau untuk ruang hampa mu 0 dan epsilon 0, yang ini didefinisikan sebagai perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan suatu konstanta n. Nah, jadi apa itu n? N didefinisikan sebagai perbandingan antara epsilon dan mu dengan epsilon 0 dan mu 0. Nah, ini sebetulnya sangat mendasar, sangat merupakan fundamental, dasar dari karakteristik sebuah medium. Nah, jadi epsilon dan mu itu, permitivitas dan permeabilitas itu adalah konstanta atau karakteristik dari medium. Medium itu dinyatakan oleh dua parameter ini. Sehingga N didefinisikan sebagai perbandingan dari parameter ruang tertentu, epsilon dan mu, terhadap ruang hampa. Nah, inilah yang didefinisikan sebagai index of refraction, atau kita sebut juga sebagai indeks bias, yaitu perbandingan antara epsilon dan mu dengan epsilon 0 dan mu 0, atau juga dapat kita tulis n, yaitu dari persamaan ini, yaitu C dibagi dengan V. Nah, juga dapat kita definisikan seperti itu ya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa intensitas dari gelombang elektromagnetik dirumuskan sebagai intensitas, dirumuskan sebagai I sama dengan setengah epsilon dikali kecepatan V dikali dengan amplitudo gelombangnya yang dikuadratkan. Nah, inilah intensitas. Kita tahu intensitas itu adalah kekuatan daripada gelombang elektromagnetik tersebut. Artinya kita bicara kekuatan energi, maka kita tidak bisa terlepas dari amplitudo. Dan nah, ini kecepatannya. Kenapa? Karena kecepatan adalah merupakan fungsi daripada frekuensi dan panjang gelombang. Nah, jadi ini adalah intensitas gelombang elektromagnetik. Oke, terakhir kita akan melihat konsep refleksi dan transmisi. Nah, itu yang akan kita lihat setelah ini. Konsep refleksi, transmisi, dan refraksi. Nah, ini kalau kita definisikan ya, refleksi itu adalah hukum pemantulan, kemudian transmisi itu adalah diteruskan, kemudian refraksi itu adalah diteruskan tetapi dibelokkan ya, terjadinya pembelokan ya. Kalau refleksi dipantulkan, transmisi diteruskan, tetapi refraksi ini adalah terjadinya pembelokan pada, nah ini pada bidang normal. Bidang normal. Nah, oke.
Jadi sekarang kita akan kembali ambil persamaan kita. Tadi kita punya persamaan gelombang jika kita anggap I itu adalah inisial atau gelombang datang. Nah, maka kita bisa menulis untuk gelombang datang itu persamaannya EI sebagai fungsi Z, T. Nah, EI Z, T ini sama dengan E0. Nah, E0 ini E01 eksponensial pangkat I dalam kurung K1Z kurang omega T. Nah, ini arahnya adalah X ya, arah vektornya tadi ya. Arah vektor X artinya dia mengarah ke atas tadi sumbu X-nya. Kalau ke kanan Z dan keluar bidang adalah Y. Kemudian dengan cara yang sama, BI Z, T ini bisa kita tulis B01 eksponensial pangkat I. Nah, eksponensial pangkat K1Z kurang omega T. Nah, vektornya ini vektor Y. Nah, kita tahu bahwa B0 tadi hubungannya adalah dia memiliki hubungan dengan E0. Sehingga kita bisa tulis BI Z, T ini sama dengan 1 per V1. Nah, V1 dikali dengan E01. Nah, eksponensial pangkat IK1Z dikurang omega T. Nah, ingat arah vektor B itu adalah Y. Nah, apabila ini kita anggap sebagai gelombang datang, lalu bagaimana dengan gelombang pantul? Nah, yang paling mudah itu adalah kita gambarkan. Kita gambarkan satu bidang. Kita gambarkan dulu bidangnya. Jika ini merupakan sumbu koordinat tadi ke kanan Z, ke atas itu X, dan keluar dan masuk bidang itu adalah Y. Nah, maka apabila kita buat di sini suatu bidang, nah anggap suatu bidang di sini. Nah, tadi kan gelombang datang itu tadi kita lihat bahwa yang ke atas ini tadi EI, nah E1 ya atau EI besar ini. Kemudian kecepatannya kemana? Kecepatannya ke sini, ke kanan. Nah, ini kita anggap dia dari medium 1 ke medium kedua. Nah, ini kita anggap seperti ini. Lalu searah sumbu Y-nya adalah B ya. Adalah BI atau B1. Kemudian ini kecepatannya, kecepatan 1. Nah, bagaimana dengan refleksnya atau pantulannya? Pantulannya berarti gelombang yang sama masih berada pada medium yang sama, tetapi arahnya arahnya berbeda. EI, nah ini masih ke sini yang masih BI, tetapi sekarang arah V-nya ke sini. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pemantulan, artinya dia balik ke kiri. Nah, tadi kan arah yang datang nih kita anggap yang di atas ini gelombang datang ini pantul. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan gelombang transmisinya? Gelombang transmisi ya berarti berada yang transmisi itu kan diteruskan. Artinya dia berada di medium yang kedua. Bagaimana mediumnya? Otomatis ini arahnya berarti di sini.
arahnya sekarang menjadi V2. Kok tidak sama kecepatan V1 dan V2? Kenapa? Karena kecepatan gelombang elektromagnetik di dua buah medium itu, di medium yang berbeda, kecepatannya juga berbeda. Medium 1 dan medium 2 dianggap berbeda, maka kecepatan di medium 2 adalah V2. Kecepatan medium 1 adalah V1. Nah, ingat, ini adalah E. Nah, E transmisi, E yang diteruskan. Tetap arahnya ke sana, sementara ini adalah B transmisi. Jadi sekarang kita punya 3. Ada I inisial, E inisial ini datang, B inisial ini juga gelombang datang, dan ini adalah ER dan ini juga BR, artinya gelombang refleks, gelombang pantul, gelombang listrik pantul. B adalah gelombang magnetik pantul. Tapi kalau BT transmisi yang diteruskan. Bagaimana dengan persamaannya? Ya, dapat kita tulis sebagai berikut. Persamaannya sebetulnya sama, tetapi arah dan mediumnya saja yang berbeda. Bagaimana? Nah, untuk refleks dapat ditulis bahwa ER refleks Z, T sama dengan N0 R. Nah, N0 R eksponensial pangkat I dalam kurung min K1Z. Nah, min K1Z kurang omega T. Nah, ini artinya gelombang yang merambat ke kiri. Min KZ ya. Min K1Z negatif omega T. Nah, ini E itu adalah vektornya adalah kesumbu X. Nah, sedangkan gelombang pantul B-nya BR Z, T ya sama saja, sama dengan negatif 1 per V1 E0R. Nah, ini jadi negatif dia. Artinya apa? Dia menjadi terbalik gelombangnya. Kalau ER tadi arahnya ke kiri, tetapi ini arahnya menjadi masuk bidang. Kalau tadi gelombang datang, arah BR-nya itu keluar bidang, tetapi sekarang gelombang pantul B-nya itu arahnya adalah masuk bidang. Nah, ini eksponensial pangkat I buka kurung negatif K1Z kurang omega T. Nah, seperti itu. Vektornya kemana? Vektornya ini adalah vektor Y untuk BR ini. Nah, terakhir fungsi gelombang transmisi. Bagaimana fungsi gelombang transmisi? Nah, masih gelombang yang sama, kita yang berbeda hanya kalau transmisi berarti dia sudah berada di medium yang kedua. Sehingga di sini transmisi ini reflected ya, atau pantul ya, pantul. Nah, transmisi itu diteruskan, diteruskan. Nah, ini E transmisi sebagai fungsi Z, T sama dengan tetap amplitudonya N0 transmisi. Nah, ini eksponensial I. Nah, dalam kurung, nah ini K2. Apa maksudnya? K2 ini adalah konstanta gelombang untuk medium yang kedua. Nah, ini arahnya tetap Z kurang omega T. Ini vektornya tetap ke atas, yaitu ke X ya vektornya. Nah, di sini terlihat bahwa K2Z itu dia positif. Kalau positif berarti dia ke kanan Z-nya itu ya. Tetapi kalau refleks tadi ke kiri ya. Tadi kan kita lihat di gambar yang diteruskan itu, gelombang yang diteruskan tetap arahnya ke kanan. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk BT-nya, nah Z, T juga sama dengan 1 per V0 E0T transmisi eksponensial pangkat sama IK2Z kurang omega T, arah vektornya adalah vektor Y. Nah, ini ingat bahwa BT di sini arahnya
tetap sama dengan arah gelombang datang, yaitu keluar bidang. Yang berbeda itu adalah arah dari BR, reflect. Reflect itu arahnya adalah masuk bidang. Nah, sehingga dengan manipulasi matematika, dengan menurunkan secara matematika, maka akan diperoleh intensitas. Ya, intensitas yang pertama, intensitas sama dengan setengah epsilon dikali V dikali N0 kuadrat. Ini tadi sudah kita tuliskan. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan reflected, kemudian transmitted, dan reflected. Nah, jadi dipantulkan, diteruskan, dan gelombang datar itu apa yang terjadi, apa hubungannya? Kita akan memperoleh hubungan R sama dengan IR, intensitas gelombang reflect per intensitas gelombang datang. Nah, I kecil yang di bawah ini adalah datang, inisial tadi ya, datang. Ini sama dengan nilainya adalah E0 R dibagi dengan E0I. Nah, ini kuadrat dikuadratkan yang nilainya sama dengan N1 kurang N2 dibagi dengan N1 tambah N2 dikuadratkan. Ingat, apa itu N1? N1 adalah indeks bias medium pertama, N2 adalah indeks bias medium yang kedua. Nah, kemudian bagaimana dengan T? Yaitu sama dengan IT per I yang datang. Ini sama dengan, ya kita bandingkan lagi. Ini sama dengan E0T per E0I, ini dikuadratkan. Nah, ini dikali dengan epsilon dikali V2 per epsilon dikali, ini epsilon 2, ini epsilon 1, ini dikali V1. Nah, itu konstantanya. Ini sama dengan 4N1 N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, ini dikuadratkan. Seperti itu. Sehingga kita sebut R ini adalah koefisien refleksi dan T ini adalah koefisien transmisi, di mana hubungannya adalah R ditambah T sama dengan 1. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah jika ada dua buah medium yang berbeda karakter dengan indeks bias masing-masing N1 dan N2, maka kita bisa menghitung berapa sih koefisien refleksnya. Artinya semakin besar dia dipantulkan, maka hanya sisanya semakin sedikit dia yang diteruskan. Kenapa? Jumlah R dan T itu hanya 1, sama dengan 1. Apabila yang dipantulkan 9, otomatis yang diteruskan hanya 1. Sebaliknya apabila yang diteruskan 9, berarti yang dipantulkan hanya 1. Nah, itu adalah hukum kekekalan energi. Nah, di sini kenapa? Karena intensitas itu sendiri merupakan energi daripada gelombang elektromagnetik. Nah, jadi pada pertemuan ini kita simpulkan bahwa yang pertama kita lihat tadi persamaan Maxwell, di mana persamaan Maxwell tadi dia melakukan modifikasi dari yang sebelumnya elektrodinamika sebelum, kemudian dimodifikasi, di mana modifikasi dilakukan pada hukum Ampere dengan menambahkan parameter mu0 epsilon 0 del E per del T. Nah, itu persamaan Maxwell. Kemudian gelombang elektromagnetik punya bentuk umum persamaan gelombang. Kemudian dari persamaan bentuk umum itu kita turunkan, akhirnya kita mendapat persamaan gelombang, dua persamaan gelombang elektromagnetik.
yaitu gradien kuadrat E dan gradien kuadrat B yang nilainya sama-sama mu 0. Untuk gradien kuadrat E sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat E per del T kuadrat, dan gradien kuadrat B nilainya sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat, di mana di sini dinyatakan bahwa apabila kita cocokkan dengan persamaan umum gelombang, kita akan memperoleh V sama dengan 1 per akar mu 0 dan epsilon 0, di mana nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Itu untuk ruang hampa. Apabila untuk suatu medium tertentu, misalnya medium linear, di mana medium linear itu maksudnya adalah medium yang partikel penyusunnya terdistribusi secara merata di dalamnya dianggap ya. Nah, di sini akan terjadi perbedaan, akan terdapat karakteristik dari medium tersebut. Apa karakteristik medium tersebut? Adalah berupa epsilon dan mu, permeabilitas dan permitivitas. Nah, yang perbandingan dari kedua dari karakter ini akan menghasilkan indeks bias. Nah, indeks bias itu adalah perbandingan antara suatu medium dengan medium hampa. Nah, dari sana kita bisa menurunkan dari nilai C perbandingan medium, kemudian dari persamaan umum gelombang medan listrik dan medan magnetik, kemudian solusi daripada persamaan linear orde 2 itu akan memberikan persamaan gelombang plane wave monokromatik ya, monokromatik plane wave atau gelombang bidang monokromatik. Nah, yang tadi kita lihat dengan persamaan E sama dengan E0 eksponensial pangkat I KZ minus omega T. Nah, di mana N0-nya itu adalah amplitudenya. Begitupun juga B sama dengan B0 eksponensial pangkat I KZ minus omega T, di mana ada hubungan B0 dan N0 itu memiliki hubungan yang tadi sudah kita lihat. Nah, kemudian terakhir kita lihat apa yang terjadi jika suatu gelombang elektromagnetik itu berinteraksi pada suatu batas medium. Nah, maka akan terjadi satu pemantulan dan yang kedua akan diteruskan. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ya apabila dia di reflected, maka yang akan berubah itu adalah vektor daripada B. Sebelumnya vektor B itu keluar bidang, untuk reflected vektor B akan masuk ke dalam bidang. Kemudian yang beda juga adalah kecepatannya. Kecepatannya akan berlawanan dengan gelombang datang. Namanya saja pantul, pasti berubah arahnya ya. Sedangkan gelombang yang diteruskan tetap arah gelombangnya sama, namanya saja diteruskan ya arahnya pasti sama, ke kanan juga ya, ke positif Z ya. Tetapi yang berbeda adalah konstanta gelombangnya sekarang adalah konstanta gelombang medium 2. Nah, sehingga dari sini dirumuskan R dan T itu sebagai mana yang barusan kita lihat, R sama dengan N1 kurang N2 per N1 plus N2 kita kuadratkan, dan T sama dengan 4N1 N2 per N1 plus N2 kuadrat, di mana hubungannya adalah R plus T sama dengan 1. Nah, saya harap dari perkuliahan singkat ini kita bisa mengerti dan bisa memahami bagaimana kita menurunkan persamaan Maxwell dan persamaan gelombang elektromagnetik untuk memperoleh kecepatan cahaya dan untuk memperoleh konsep insiden atau konsep berlakunya atau konsep apa yang berlaku ketika gelombang elektromagnetik berinteraksi pada suatu bidang batas medium ya. Nah, sehingga untuk perkuliahan berikutnya kita akan, atau untuk materi berikutnya kita akan berhubungan dengan hukum Snellius. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan part 2 kuliah kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia. Terima kasih.